Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Pastikan stok bahan pangan aman jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Palembang dan BPOM sidak gudang Bulog dan distributor pangan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka atas kasus korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Serasi Kabupaten Banyuasin. Ratusan pecinta olahraga ekstrim mengikuti jelajah alam Serasa Seandanan atau JASS ke-10 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau Serasi Kabupaten Banyuasin. Ketiganya langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Pakjo, Palembang. Usai melakukan pemeriksaan selama hampir 2 jam di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menetapkan 3 orang tersangka atas kasus korupsi Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau Serasi di Kabupaten Banyuasin. Ketiganya masing-masing adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, Zainuddin, ASN Dinas Pertanian yang juga selaku PPTK Program Serasi, Sarjono, dan Ateng Kurniawan yang merupakan konsultan perencanaan proyek Serasi. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Pakjo, Palembang. Ditetapkannya ketiga tersangka ini setelah pihak Kejati Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 100 orang saksi dari Gapoktan dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Diduga ketiganya melakukan tindakan melawan hukum dimulai dari penyusunan RUKK hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban. Adapun anggaran yang dikeluarkan dari Kementerian Pertanian untuk program Serasi ini sebesar 360 miliar rupiah. Anggaran kan dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Banyuasin itu kurang lebih 300 miliar lebih. Itu kan ini swaklola ya pada kelompok-kelompok tani. Nah, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di dalam penyidikan itu ada mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan mereka bertiga, ya, dengan dari mulai penyusunan RUKK, kemudian penyusunan pertanggungjawaban terkondisi oleh mereka itu. Untuk anggaran berapa itu? 2019. Kerugian negara Pak? Masih dilakukan perhitungan oleh BPKP. Ketiga tersangka melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ratusan calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu dinyatakan lulus seleksi ujian Computer Assisted Test atau tes dengan bantuan komputer. Selanjutnya mereka akan mengikuti tes wawancara. Seleksi PPK ini untuk membantu KPU melakukan pemutakhiran data di 13 kecamatan Kabupaten Oku menjelang pemilu 2024 mendatang. Proses perekrutan calon panitia pemilihan kecamatan kembali digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam perekrutan ini, 195 calon panitia dinyatakan lulus seleksi ujian Computers Assisted Test atau tes dengan bantuan komputer. Selanjutnya, ratusan calon peserta akan mengikuti tes wawancara yang dilakukan secara bergantian oleh Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun pada seleksi kali ini terdapat perubahan kuota kelulusan. Sebelumnya KPU menetapkan jumlah kuota kelulusan 10 orang atau 2 kali kebutuhan. Namun berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, jumlah kuota kelulusan maksimal 3 kali kebutuhan atau 15 orang. Sementara penentuan kelulusan peserta berdasarkan ranking atau peringkat. Setelah selesai tes JAT, itu kami berpendapat secara kelembagaan KPU Kabupaten Oku mengambil yang batasan tidak maksimal. Jadi
karena melihat efektif dan efisiennya kami ambil 2 kali kebutuhan. Jadi 10 orang yang lulus dari CAT. Tetapi karena menurut pimpinan provinsi untuk keseragapan dan sesuai aturan PKPU itu juknisnya boleh 3 kali kebutuhan maksimal. Jadi kebutuhan maksimal itu yang kita ambil untuk lolos dapat mengikuti seleksi wawancara. Artinya ada perubahan untuk pengumuman, Pak ya? Iya, ada perubahan pengumuman sudah kami tanda tangani berdasarkan berita acara pleno kami. Nantinya anggota PPK yang dilantik akan bertugas membantu KPU Kabupaten dan Kota melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap di 13 kecamatan. Pada tes wawancara ini akan dipilih 5 orang untuk masing-masing kecamatan dengan total keseluruhan berjumlah sebanyak 65 orang PPK. Pada tes wawancara ini akan dipilih 5 orang untuk masing-masing kecamatan dengan total sebanyak 65 orang PPK. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita beralih ke informasi lain, ratusan peserta mengikuti lomba sepeda santai di Desa Sidomakmur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Mereka melintasi jalan desa dan area sawah sejauh 10 km sambil menikmati sejuknya alam pedesaan. Goes santai, menikmati kesejukan alam pedesaan. Itulah yang dirasakan ratusan peserta lomba sepeda santai di Desa Sidomakmur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Para peserta mengayuh sepeda sejauh 10 km. Dari lapangan Sidomakmur, mereka melintasi jalan desa dan area sawah hingga kembali ke lapangan Sidomakmur. Peserta meliputi masyarakat umum serta komunitas bersepeda di Ogan Komering Ulu Timur. Bahkan beberapa di antaranya datang dari wilayah tetangga seperti Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Induk. Hari ini untuk memperingati Hari Bakti PU yang jatuh tempo pada hari Sabtu kemarin yang 77 tahun, dan hari ini perayaannya bersama Kormi ya. Olahraga, rekreasi, ya masyarakat Indonesia. Untuk pesertanya sendiri, dari mana saja Pak Bupati? Ya seluruh dari komunitas ontel, ada juga dari komunitas senam, ada berbagai macam komunitas yang kumpul di sini untuk merayakan Hari Bakti PU yang ke-77 ini. Warga senang mengikuti lomba sepeda santai dan berharap kegiatan serupa digelar rutin setiap tahun. Ini kelompok kita ini Pak, namanya Arpeta Pak, Goes Arpeta. Jumlahnya ini 78 peserta Pak, dari berbagai dari berbagai suku Pak. Di sini mulai dari BK0, BK1, dan yang paling ujung ini ada di BK23-an Pak. Ini peserta kita. Kebetulan yang lain lagi proses persiapan. Jadi yang ada di sekitar kita hanya segini. Selain lomba sepeda santai, kegiatan lain yang tidak kalah seru dan menarik adalah senam jantung sehat di lapangan Sidomakmur. Meski prioritas bagi warga lanjut usia, banyak anak-anak dan remaja yang juga ikut senam loh. Kegiatan ini tidak hanya sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi ajang silaturahmi antar pemimpin dengan masyarakat di Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, ratusan pecinta olahraga ekstrim mengikuti jelajah alam Serasan Seandanan atau JASS ke-10 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka melewati jalur menantang sepanjang 64 km. Gedung Kesenian Muara II di Jalan Batu Raja, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, dipenuhi oleh ratusan crosser dari berbagai daerah. Mereka bersiap untuk mengikuti acara tahunan jelajah alam Serasan Seandanan yang ke-10. Saat trompet dibunyikan, ratusan crosser ini langsung memacu sepeda motornya. Pada ajang JASS kali ini, para crosser akan melewati jalur menantang sepanjang 64 km. Medan yang mereka lewati cukup sulit. Para crosser harus menerobos kubangan lumpur yang berada di kawasan hutan lindung Kecamatan Buaya Rawan. Selain itu, mereka juga harus menaklukkan perbukitan dengan permukaan jalan yang licin. Namun tidak semua crosser mampu melewati tanjakan ini.
Mereka pun harus dievakuasi atau ditarik menggunakan tali webbing ke atas bukit. Jarak tempuh rute saat ini sekitar 64 km. Kita melalui 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Muara II, Buaya Rawan, Buaya Pematang Riku, Ranau Tegal, kemudian finishnya di Kecamatan Batik Agung, tepatnya di Aiken Danau Ranau ini. Untuk ini sendiri jalurnya bagaimana, Pak? Untuk jalurnya ya bisa dikatakan ekstrim. Peserta sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Di dalam rute tersebut ada namanya tanjakan berhadiah. Bagi yang bisa melewati tanjakan berhadiah tersebut akan mendapatkan 1 unit motor untuk para peserta. Jadi itu tantangan di dalam jalur saat ini di tahun ini. Rasa lelah para crosser ini dibayar tunai dengan suguhan panorama indah Danau Ranau dan Gunung Seminung. Ajang ini sendiri bertujuan untuk membangkitkan potensi wisata alam di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, khususnya objek wisata Danau Ranau. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.